البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, masih kelanjutan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana yang pertama untuk mendapatkan manisnya iman adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selain keduanya, selain Allah dan Rasulnya. Berarti konsekuensinya apa? Kita masuk ke yang berikutnya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta pada seseorang, tidaklah dia mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ini baru mendapatkan manisnya iman. Yaitu apa? Cinta dan bencinya adalah dibangun karena Allah Ta'ala, bukan karena keduniaan. Bukan karena, oh dia punya anak cantik, saya akan buat relasi dengan dia. Atau dia punya kekuasaan yang tinggi, saya juga ingin dapat kerusi sikit dari dia. Atau masalah harta dan seterusnya. Bukan. Tapi betul-betul karena Allah Ta'ala. Taib. Disebutkan, diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam Muqaddimah Jarh wa Ta'dil. Dari siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, idza ahbabta syakhsan fillah summa ahdasa fil islami hadasan falam tubghidhu fa innaka la tuhibbuhu lillah. Kalau engkau mencintai seseorang karena Allah, lalu dia membuat suatu perkara yang baru dalam agama ini, boleh jadi itu bid'ah, boleh jadi dia adalah maksiat yang besar, lalu engkau tidak membenci dia, berarti apa? Engkau tidak mencintai dia karena Allah. Boleh jadi sekedar apa? Sekedar asobiyah, sekedar fanatisme, sama-sama dari suku ini, atau sama-sama dari teman sejawat, teman sekelas, teman bermain sejak kecil, bukan karena Allah. Berarti apa? Tidak layak untuk dia mencapai tingkatan manisnya iman kalau semacam itu. Harus syaratnya adalah apa? Cinta dan bencinya dibangun di atas apa? Ketaatan kepada Allah. Dia taat pada Allah, saya cintai dia. Dia durhaka pada Allah dan degil, maka saya benci dia, siapapun dia. Nah, baru ini akan mendapatkan manisnya iman. Taib. Ini adalah tingkatan yang kedua. Manakala di hatinya itu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, berarti apa? Berarti kecintaannya itu dibangun di atas itu. Siapa yang memang dia dekat kepada Allah, maka dicintai. Siapa yang menjauh dari Allah, maka dia dibenci. Siapa yang dicintai oleh Allah, maka dia pun mencintainya. Siapa yang dibenci oleh Allah, maka dia pun membencinya. Makanya tingkatan kedua ini masih terkait dengan tingkatan yang pertama dan konsekuensi dari tingkatan yang pertama. Sehingga dari sinilah dibangun al-wala' wal bara' lillah, yaitu apa? Cinta dan benci karena Allah. Dan ini tidak mungkin didapatkan kecuali kalau orang itu sudah apa? Lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, maka akan sia-sia pengakuan dia masalah cinta, masalah iman dan sebagainya, itu sia-sia. Bukan berarti dia kafir, tapi apa? Dia tidak mencapai derajat manisnya iman. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih dari Anas juga, Rasulullah SAW menyebutkan apa itu? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Seseorang itu tidak beriman, yaitu tidak mencapai kesempurnaan iman sampai aku lebih dia cintai daripada keluarga, daripada orang tuanya sendiri, daripada anak-anaknya sendiri, dan daripada manusia semuanya. Tayyib. Makanya buktinya apa? Rasul lebih kita cintai. Ketika orang ini taat kepada Allah dan Rasulnya, kita cintai dia. Ketika dia durhaka, kita lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada orang ini. Kita lebih suka dekat dengan Allah dan Rasulnya daripada apa itu? Setia dengan orang yang durhaka ini tadi. Inilah bukti cinta dan benci karena Allah Ta'ala. Dan inilah bukti bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih kita utamakan daripada siapapun dia. Tayyib. Kemudian yang ketiga, dan pembahasan ini tadi disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam apa? Madarijus Salikin. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran ba'da id anqadhahullahu min. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tadi. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Sampai sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Jadi betul-betul kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya, kepada agama yang benar lebih besar daripada sekedar apa? Siksaan-siksaan di dunia. Maka jangan heran kalau kita lihat yang disebutkan dalam surat Al-Buruj itu, yang mana mereka lebih memilih untuk apa? Untuk dibakar ke dalam api daripada kembali ke agama Raja
Raja Dikianus ataupun yang lain-lain. Karena dalam kisah tersebut, dalam kisah Israiliyat, nama rajanya adalah Dikianus yang menyuruh orang untuk apa? Untuk masuk ke dalam api atau kembali kepada agama dia dan menyembah dia. Kisah apa itu? Hadis Ibni Abbas juga itu. Tayyib. Makanya jangan heran apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dengan sanad-sanad yang saling memperkuat satu sama lain. Dari apa? Kisah sahabat yang namanya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu an, yang mana beliau ketika dikirim oleh Umar untuk apa? Untuk melakukan ekspedisi ke wilayah Romawi. Lalu apa? Dia ditangkap oleh Kaisar Romawi itu di zaman setelah Heraklius tentunya. Kemudian apa? Diberitahu ini ada sahabat Muhammad di sini yang tertangkap. Kalau Anda mampu untuk membujuk dia, maka ini lebih baik. Nanti orang akan taat pada dia. Kemudian apa? Dia dibujuk untuk apa? Maukah engkau untuk aku kasih setengah kerajaan Romawi? Ini kerajaan besar, Perlis kecil aja itu. Ataupun Kedah, ataupun Malaysia terlalu kecil. Kerajaan Romawi besar. Nah itu juga. Apa batas jenalik terlalu itu sekangkang anak kera. Baik. Aku kasih setengah kerajaan Romawi. Yang penting apa? Kamu masuk agama Nasara. Dia mengatakan walaupun kamu memberikan kepadaku seluruh kerajaan Romawi dan 2 kali lipat dan seluruh kerajaan Arab, saya tidak akan mau itu. Maka kemudian Raja Romawi mengatakan, kalau begitu saya akan bunuh kamu. Maka Abdullah bin Hudzafah mengatakan, anta wadak, sila terserah. Kemudian apa? Dia pun dinaikkan ke atas salib. Kemudian apa? Si rajanya itu bilang kepada pemanahnya, tembak bagian samping-sampingnya. Coba kita lihat dia mau kembali enggak. Ditembak di tepi-tepinya. Kemudian dipanggil lagi. Nah, kamu tahu kan akibatnya nanti macam ini. Mau enggak kamu masuk agama Nasrani? Dia bilang saya enggak mau. Nah, kemudian apa? Diambilkan belanga yang besar, kemudian dimasukkan ke dalamnya adalah air yang di puncak panasnya. Dalam riwayat yang lain yaitu apa? Tembaga panas atau timah panas. Atau dalam riwayat yang lain yaitu air panas, minyak panas. Enggak masalah, khilaf sekitar ini, inti kisahnya adalah betul. Lalu apa? Didatangkan salah seorang tentara Muslim, boleh jadi adalah dari kalangan tabi'in. Nah, dia dimasukkan situ sampai apa? Kulitnya hancur semua dan dia tidak mau keluar kepada agama kafir. Kemudian apa? Abdullah bin Hudzafah ditanya, mau enggak? Kalau enggak kamu seperti itu. Dia bilang saya mau aja, enggak masalah. Kemudian apa? Dia didekatkan kepada air tersebut. Kemudian dia menangis. Maka orang yang di samping raja mengatakan, oh dia menangis tuh, boleh jadi dia ketakutan. Dipanggil lagi, gimana? Anda mau masuk agama ini? Dia mengatakan saya enggak mau. Terus ditanya, kenapa Anda menangis? Dia mengatakan masalahnya jiwa saya hanya satu. Masuk ke situ langsung lenyap. Seandainya jiwa saya itu sebanyak rambut di badan saya suka itu keluar satu-satu untuk Allah. Wah, langsung rajanya kagum. Kemudian mengatakan, mau nggak kamu untuk cium kepala saya, nanti kamu saya bebaskan. Abdullah bin Hudzafah mengatakan, saya dan seluruh tawanan boleh tak? Dia mengatakan, boleh. Ya sudah, dicium terus dibebaskan. Beliau dengan apa? 200 orang. Ini jasa yang sangat besar. Kemudian mereka balik ke Madinah, jumpa dengan Umar. Ditanya oleh Umar, diceritakan gini-gini. Umar tertawa, mengatakan, yang hadir di ruangan ini nggak ada yang boleh keluar kecuali sudah mencium Abdullah dulu. Saya yang pertama. Nah, semuanya suruh cium dia, gantian. Itu adalah apa? Betul-betul keimanan yang besar. Walaupun apa? Disiksa dengan api nggak mau. Sekarang muslimin, wallahul musta'an, dikasih Maggi boleh jadi keluar itu. Sampai di Indonesia yang kisah itu, satu desa sudah apa? Semuanya orang Nasoro, tinggal dua keluarga saja. Bahkan apa? Ada masjid dalam satu desa sudah terkunci. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang sholat di situ. Bahkan ada satu masjid yang ada satu desa yang masjidnya berubah jadi gereja. Nggak perlu orang Nasoro susah payah beli, cukup apa? Orangnya dibeli, tahu-tahu orangnya yang merubah masjid itu. Na'udzubillah, ini betul-betul keimanan yang sangat rendah dan nggak ada iman. Dijual dengan apa? Dibeli dengan kenikmatan dunia yang tidak seberapa itu. Nah, gimana dengan quality macam ini? Pengen negaranya baik, kepala negaranya baik, sementara yang bawah-bawah aja kena rasuah sedikit mau. Tayyib. Ya kalau bawahnya jelek, jangan harap ujungnya pun jelek, karena akarnya itu yang penting. Tayyib. Di hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hubairah rahimahullah ta'ala dalam Al-Ifsah an Ma'ani Sihah bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan 3 tingkatan di sini. Tingkatan yang pertama adalah yang paling tinggi, yang menjadi sebab segalanya, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Nah, kalau dia mampu mencapai tingkatan ini, betul-betul Allah dan Rasulnya lebih dia utamakan daripada yang lain-lain, maka dia akan mudah untuk apa? Untuk menjalankan tingkatan yang kedua,
yaitu dia cinta dan bencinya pun dibangun di atas apa? Di atas kehendak Allah dan Rasulnya, di atas syariat Allah dan Rasulnya. Dia tahu siapa yang layak dicintai, siapa yang layak dibenci, dan seterusnya. Nah, kalau ini semua boleh dikerjakan, maka betul-betul keimanannya adalah keimanan yang kuat. Maka dia tidak akan gentar kalau sekedar apa? Disuruh untuk masuk ke dalam api. Bahkan dengan kuatnya iman dia itu, dia akan membayangkan bahwasanya setiap langkah dia dan atau kalaupun terpaksa berenang di dalam lautan api tadi, renang dia itu sebenarnya adalah mendekat kepada surga. Toh sebentar lagi dia juga akan mati, sama saja masuk dalam api ataukah dalam kehidupan biasa dia akan mati. Tapi apa lebih baik kematian yang menunjukkan yaitu apa? Kesetiaan, kemudian dia masuk surga daripada mati sebagai seorang pengkhianat. Kalaupun dia mundur kemana? Ujung-ujungnya akan masuk ke api neraka yang kekal, nggak ada gunanya sama sekali. Maka lebih baik dia maju ke depan sebagai pemberani di jalan Allah, lalu masuk surga, selesai, dicatat sebagai pahlawan yang benar. Dan seterusnya, nasihat yang bagus dari Ibnu Hubairah terkait dengan apa? Hadis ini. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.